Dari mana bermula pacuan kuda? Pacuan kuda di dataran tinggi Gayo bukan event baru. Lomba itu sudah berlangsung sebelum Belanda masuk ke Takengon. Di masa itu, pacuan kuda sebagai salah satu hiburan rakyat, dilaksanakan pada musim lues belang atau selesai panen, bertepatan dengan bulan Agustus. Lokasi pacuan di masa itu, melintasi pantai Menyai di Kampung Bintang. Lintasan pacunya sepanjang 1,5 km. Jalurnya tidak dipagar, ke barat berbatas dengan danau, sedangkan ke timur berbatas dengan pematang sawah. Acara pacuan dimulai pukul 8.30 sampai pukul 10 pagi. Kemudian, dilanjutkan lagi selesai asyar sampai pukul 18 sore. Tahukah Anda? Kudanya tanpa pelana, penunggang tidak dibolehkan menggunakan baju, harus telanjang dada. Mereka memacu kuda bukan untuk meraih hadiah, tetapi sekedar mempertahankan gah atau marwah. Namun, warga kampung akan menyelenggarakan syukuran dengan pola eteng-eteng yak, semacam patungan, merayakan kemenangan kuda unggulannya. Sekitar tahun 1912. Belanda, kemudian memindahkan pacuan kuda ke Blankola. Mereka menyelenggarakan pacuan kuda untuk merayakan ulang tahun Ratu Wilhelmina. Penunggangnya diberi pakaian berwarna-warni. Kuda yang dipacu mendapat uang makan. Pemenangnya diberi hadiah jam weker dan sertifikat. Berbicara tentang kuda, sebenarnya kuda bukan hewan baru di dataran tinggi Gayo. Catatan Dampier dalam buku Denis Lombard yang diterbitkan tahun 1967 berjudul Le Sultanat d'Aceh Autonome de Iskandar Muda. Disebutkan, tahun 1688 ada ekspor kuda Aceh ke Coromandel, Tamil, Bangladesh. Lombard mempertegas, bahwa pada akhir abad 19 perdagangan kuda merupakan kekayaan tanah Gayo. Indikasi itu makin meyakinkan, kuda yang diekspor oleh kerajaan Aceh sebagian besar berasal dari dataran tinggi Gayo. Jadi, kuda termasuk salah satu komoditas ekspor di masa itu. Bagi penduduk, kuda adalah hewan ekonomis, baik sebagai sarana transportasi maupun membajak sawah. Begitulah hikayat kuda dari dataran tinggi Gayo.